Halo, selamat datang. Hari ini kita mau bedah sesuatu yang seru banget. Sebuah model peternakan terintegrasi senilai 3 miliar rupiah. Tapi ini bukan peternakan biasa loh. Model ini katanya dirancang khusus bukan cuma buat cari untung, tapi juga supaya tahan banting, kebal dari persaingan pasar. Sebuah konsep yang relevan banget di zaman sekarang. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Coba kita posisikan diri sebagai investor. Kalau kita keluarin duit 3 miliar rupiah, apa investasi ini beneran bisa jadi semacam benteng pertahanan bisnis yang kokoh dan susah ditembus? Nah, mari kita bongkar sama-sama, ya. Apakah benteng ini memang sekokoh itu? Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari konsep dasarnya, terus kita bedah alokasi dananya, kita hitung-hitungan potensi untungnya, dan yang paling penting, kita uji coba seberapa kuat model ini kalau katakanlah lagi dihantam badai. Kita masuk ke bagian pertama. Jadi, kunci dari model ini tuh ada di konsep cluster 3 in 1. Maksudnya, ini bukan sekedar punya ternak ayam, ikan, sama kebun sayur yang jalan sendiri-sendiri, bukan. Ini adalah sebuah sistem yang terintegrasi, di mana semuanya saling terhubung. Tujuannya ada dua, menekan biaya produksi serendah mungkin dan mengunci permintaan dari pasar. Nah, ini dia yang bikin model ini cerdas. Keunggulan biayanya itu didapat dari efisiensi sirkuler. Gampangnya gini, limbah sayur jadi pakan. Terus kotoran ternaknya diolah jadi pupuk buat sayuran. Semuanya muter terus, jadi nggak ada yang kebuang. Lalu, permintaan dikunci dengan cara nggak jualan eceran, tapi langsung nargetin pembeli institusional yang butuh pasokan dalam jumlah besar dan konsisten. Nah, hal inilah yang susah banget ditiru sama pemain-pemain kecil. Oke, sekarang kita ngomongin soal duit. Angka 3 miliar rupiah itu kan kedengarannya besar banget ya. Nah, pertanyaannya, uang sebanyak itu sebenarnya dipakai buat apa aja sih? Mari kita lihat secara transparan gimana setiap rupiahnya dialokasikan buat membangun mesin bisnis ini dari nol. Coba lihat pembagiannya. Sekitar 2,1 miliar itu buat belanja modal, artinya buat beli aset fisik. Tapi yang paling krusial ada di irisan kedua. 900 juta, itu hampir sepertiganya disisihkan khusus sebagai cadangan operasional selama 12 bulan. Ini penting banget karena ini adalah jaring pengaman utama yang sengaja disiapin buat ngejaga cash flow di tahun pertama yang biasanya paling kritis. Nah, dari sini kita bisa lihat alokasi dana terbesarnya lari kemana. Ternyata pembangunan kandang ayam modern, fasilitas cold storage dan distribusi, sama infrastruktur dasar itu makan porsi paling gede. Ini nunjukin kalau fokusnya tuh bukan cuma di produksi, tapi di keseluruhan rantai pasoknya, dari hulu sampai ke hilir. Tadi kita udah ngomongin biaya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, keuntungannya. Gimana caranya modal bisnis ini bisa mengubah investasi awal jadi arus kas yang positif dan laba yang berkelanjutan? Yuk kita lihat angkanya. Grafik ini jelas banget nunjukin kalau telur itu adalah mesin uang utamanya, nyumbang lebih dari separuh total pendapatan bulanan. Ini strategi yang cerdas, karena telur itu ngasih pendapatan harian yang stabil dan bisa diprediksi, jadi cash flow lebih aman. Nah, sayur dan ikan ini jadi pelengkapnya, sekaligus sebagai diversifikasi. Dan ini dia angka kuncinya. Setelah semua biaya operasional yang sekitar 77 juta per bulan itu dibayar, bisnis ini diproyeksikan bisa ngantongin laba bersih sekitar 66 juta rupiah setiap bulan. Angka ini menunjukkan kalau bisnis ini nggak cuma sekedar jalan, tapi juga punya kekuatan finansial yang signifikan buat tumbuh atau buat menghadapi tantangan. Kalau laba tadi kita terjemahin ke bahasa investasi, kita dapat angka-angka yang sangat masuk akal. ROI di atas 25% dan titik impas atau BEP di bawah 4 tahun. Ini target yang cukup realistis dan menarik banget buat jenis usaha agribisnis yang tingkat risikonya udah coba ditekan seminimal mungkin seperti ini. Nah, ini adalah perjalanan cash flow yang penting banget buat dipahami. Di awal-awal, pasti bakal ada fase bakar uang. Di bulan pertama dan kedua, posisinya masih minus karena produksi kan butuh waktu. Tapi, ingat kan ada dana cadangan operasional? Nah, dana itulah yang bikin bisnis ini bisa tetap bernafas dan ngelewatin fase kritis ini dengan aman. Begitu masuk bulan keempat, operasinya sudah bisa stabil dan mencetak laba konsisten. Rencana bisnis yang bagus itu nggak cuma ngomongin soal untung, tapi juga soal ketahanan. Sekarang kita bakal coba lakukan uji stres yang ekstrim ke model ini. Kita mau lihat apakah model ini beneran sekuat yang diklaim? Skenario terburuknya ini bukan cuma satu masalah ya, tapi kita asumsikan ada 3 masalah besar yang terjadi di waktu yang bersamaan. Bayangin,
Harga jual semua produk tiba-tiba anjlok, di saat yang sama biaya pakan justru melonjak, dan ditambah lagi ada masalah internal yang bikin produksi turun drastis. Ini benar-benar simulasi badai yang sempurna. Dan ini hasilnya. Dramatis banget. Labanya anjlok lebih dari 90%. Tapi, coba perhatikan baik-baik. Angkanya itu masih positif. Artinya, di tengah hantaman badai dari 3 arah sekaligus, bisnis ini nggak sampai rugi. Mungkin napasnya jadi lebih pendek, tapi dia masih bisa bertahan. Ini nunjukin ketahanan fundamental dari model bisnisnya. Tentu aja, muncul pertanyaan selanjutnya. Oke, gimana kalau kondisinya lebih parah lagi dan bisnis ini beneran mulai merugi setiap bulan? Berapa lama dia bisa bertahan sebelum kehabisan uang sama sekali? Jawabannya adalah 77 bulan, atau lebih dari 6 tahun. Ini semua berkat dana cadangan operasional 900 juta rupiah yang kita lihat di awal tadi. Bahkan kalau bisnis ini merugi, katakanlah 12 juta rupiah setiap bulan tanpa henti, dana cadangan itu mampu menopang operasional selama itu. Ini ngasih waktu yang sangat panjang buat manajemen untuk melakukan penyesuaian, cari strategi baru, atau nunggu kondisi pasar membaik tanpa harus panik. Oke, setelah kita bedah dari sisi biaya, profitabilitas, sampai kita uji di skenario paling ekstrim, sekarang waktunya kita tarik kesimpulan. Apakah model peternakan 3 miliar ini layak kita sebut sebagai sebuah investasi yang berkelanjutan? Pada akhirnya, semua angka-angka ini cuma akan jadi kenyataan kalau eksekusinya benar. Model bisnis secanggih apapun di atas kertas nggak akan berarti apa-apa tanpa implementasi yang sempurna. Disiplin operasional yang ketat, kontrak penjualan yang sudah aman sebelum produksi dimulai, kemampuan mengontrol biaya pakan, dan manajemen dana cadangan yang bijak adalah 4 pilar yang bakal menentukan berhasil atau gagalnya bisnis ini di lapangan. Dan kutipan ini sepertinya merangkum semuanya dengan sangat baik. Pada akhirnya, dalam bisnis penyediaan pangan skala besar, yang dicari pembeli itu bukan cuma harga yang paling murah, tapi jaminan pasokan yang konsisten. Mampukah modal ini menjadi jawabannya? Kalau kita lihat datanya, potensinya sangat besar, tapi sekali lagi eksekusi di lapangan tetap jadi penentu utamanya.